Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 nanti bagi kalian yang merayakannya. Nah, di episode ini, kalau sebelumnya kita melihat Mr. J lah yang terlihat dewasa dan dia tidak labil dengan keputusan hatinya, namun di episode ini dia malah bertindak sebaliknya. Tiba-tiba dia merasa menyerah dengan keadaan karena menyadari semua yang dia usahakan selalu ditentang berbagai pihak dan keputusan itu sangat berat baginya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 12 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Di awal episode ini, setelah mereka berunding, akhirnya Mr. J memutuskan akan pindah ke Paris jika orang tua mereka tak kunjung memberikan restu alias mereka akan kawin lari. Dan Mr. J juga bersikeras tidak akan jatuh atas perjuangannya, karena jika ia terjatuh, ia akan bangkit lagi dan lagi untuk Nonaha. Lalu Shin berpindah ke perusahaan Doan. Hampir semua karyawan mulai mencari pekerjaan baru, bahkan ada yang memulai wawancara di perusahaan lain, termasuk kedua staf andalan Nonaha yang berkata jujur kalau mereka juga butuh pekerjaan dan Nonaha tidak bisa menjamin itu kepadanya. Dan oleh sebab itu Nonaha melepaskan segalanya kepada mereka, asalkan mereka menyelesaikan semua pekerjaan sebelum keluar dari Doan. Nah, tapi dari kasus ini, kita jadi tahu siapa yang benar-benar mencintai pekerjaannya dan siapa yang berorientasi hanya uang saja. Nah, berbeda dengan dua staf lainnya, Soyoung malah berusaha memberikan hal terbaik sebelum timnya benar-benar bubar. Dia justru berusaha menciptakan pakaian karena menurutnya kebanggaan seorang desainer adalah ketika pakaiannya disukai oleh banyak orang. Mendengar perusahaannya akan dijual, kedua pewaris keluarga Hwang malah asik sendiri memikirkan kebutuhannya masing-masing. Ji-hyung akan membeli mobil baru, sedangkan Ji-suk akan membuka swalayannya sendiri. Tapi hal itu langsung ditentang oleh Do-hun yang mendengar percakapan mereka berdua. Bagi Do-hun, sikap mereka begitu kekanak-kanakan, karena bagaimanapun juga sikap yang harus mereka ambil adalah memikirkan nasib para karyawannya. Mereka bisa memulai kembali usahanya, sedangkan para karyawan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain. Dan oleh sebab itu, sebagai atasan harusnya kedua pewaris itu punya rasa tanggung jawab kepada para anak buahnya. Nah, ternyata di belakang Presdir Hwang mendengar ceramah singkat Do-hun yang begitu tegas tersebut. Dan dia begitu terpukau karena calon menantunya berjiwa pemimpin yang baik. Jadi dia tidak khawatir jika suatu saat mewarisi perusahaannya. Setelah kemarin tersentuh dengan Mr. J yang ternyata memahami masalahnya, padahal Mr. J tahu kejadian saat kematian Suwan membuat Yujung kini berubah pikiran. Mulai saat ini ia mengatakan kepada Mr. J kalau ia tidak akan ikut campur apapun urusan perasaan antara Mr. J dengan Nonaha, alias ia memberi lampu hijau dengan hubungan mereka. Walaupun apapun yang menyangkut Nonaha, Yujung tidak akan pernah mau ikut terlibat lagi. Di sisi lain, usai dimarahi ibu mertuanya karena Suho yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, membuat Misuk ngambek dan mendatangi Nonaha untuk berbagi keluh kesah sambil minum-minum bersama. Suho pun menyusulnya dan dia mengatakan kepada Nonaha kalau semua adalah kesalahpahaman. Ia lupa memberitahu ibunya kalau Misuk sedang sakit parah dan ibunya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Misuk. Nonaha pun memberikan nasihat kalau lebih baik Suho kembali bekerja saja dan bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Karena di sini Misuk tidak suka jika dirinya diperlakukan spesial hanya karena penyakitnya. Nonaha yang kesal karena pihak asing mengabaikan mereka hanya karena ragu dengan Doan, akhirnya membuat Nonaha mengambil keputusan yang sangat berani. Nonaha akan membuat peragaan busana kembali, tapi kali ini dia akan membuatnya di tingkat internasional, agar pihak-pihak dari luar tahu keunggulan produk mereka dan tidak diremehkan. Nah, hal uniknya ialah Direktur Go yang biasanya selalu menolak keputusan Nonaha, kali ini malah bersikap sebaliknya, karena dia berpikir untuk melakukan apapun di perusahaan tersebut tanpa pikir panjang, karena top perusahaannya akan dijual nantinya. Lalu setelah itu, Nonaha bersama Ji-suk juga menghadap Presdir Hwang untuk meminta persetujuan darinya. Tidak lupa pihak-pihak terkait juga datang untuk memberi andil keputusannya. Dan sekali lagi, tanpa pikir panjang, Presdir Hwang juga langsung memberikan persetujuannya, karena dia pun sama seperti Nonaha tidak akan membiarkan pihak asing meremehkan perusahaannya. Lalu ketika Presdir Hwang ditanya, bukankah hal tersebut akan menghabiskan banyak sekali dana Doan, Presdir Hwang langsung memberikan sebuah fakta yang mencengangkan. Kalau Doan ternyata memiliki sangat banyak sekali uang, karena mereka baru saja mendapatkan investor. Dan tim uji yang sebelumnya menginspeksi, ternyata bukanlah berniat mengambil perusahaan mereka,
melainkan adalah investor besar yang akan menanamkan modalnya. Dalam proyeknya, Nonoha meminta bantuan Mr. J untuk menjadi fotografernya. Dia juga meminta Misuk agar menjadi model dalam peragaannya karena ingin mengabulkan keinginan terakhir Misuk. Nah, singkat cerita, peragaan busana pun dimulai dengan mengundang banyak sekali orang ternama dan juga para influencer, termasuk galeri-galeri busana bertaraf internasional. Dan acara itu pun berjalan bahkan melebihi target viewers mereka sebelumnya, karena acara mereka sukses dilihat oleh banyak orang. Dan hal ini pun berbanding lurus dengan tingkat pesanan busana Doan yang langsung banjir orderan. Kejadian ini pun membuat Direktur Go senang, walaupun sebelumnya sempat ragu jika rencana Nonoha tersebut akan berakhir gagal. Sedangkan di sisi lain, berbeda dengan kebahagiaan Nonoha, Mr. J justru sedang dilanda kebingungan. Dia mendatangi makam kakaknya dan bertanya apakah Suan begitu menentang hubungannya dengan Nonoha. Karena pada kenyataannya, hubungannya justru malah ditentang berbagai pihak, dan Mr. J menganggap itu adalah kehendak dari almarhum kakaknya. Dan atas pemikiran itu, akhirnya Mr. J pun menyerah dengan keadaan dengan mengatakan kepada ibunya kalau dia akan memutuskan hubungan dengan Nonoha. Tapi dia meminta waktu sekitar 1 bulan untuknya mencintai Nonoha sepenuh hatinya sebelum meninggalkan Nonoha sepenuh hatinya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Caramon pamit, see you sahabat Micampedia.